Mimika merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika menjadi rumah bagi keindahan alam Papua Tengah dengan segala potensinya yang luar biasa, mulai dari kekayaan mineral hingga keanekaragaman hayati yang memukau. Di balik geliat kemajuan Kabupaten Mimika saat ini, terdapat sosok putra Papua kelahiran Mimika, yaitu Johannes Retop. Sosoknya terbilang istimewa karena memiliki latar belakang yang tak biasa, yaitu sebagai ahli dalam ilmu penerbangan. Johannes Retop menimba ilmu hingga ke berbagai negara dan melanglang buana membawa wawasan yang luas tentang dunia penerbangan. Namun karena kecintaannya pada tanah kelahiran di Mimika, Papua, akhirnya membawa sosok Johannes kembali untuk mengabdi di Mimika sejak tahun 2022 hingga 2023. Ia dipercaya menjadi PLT Bupati Kabupaten Mimika dan ikut memperjuangkan kesejahteraan warga dengan semangat melayani yang tulus demi kemajuan Kabupaten Mimika. Lantas, seperti apa sosok Johannes Retop dan sepak terjangnya dalam membangun Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah? Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya di pagi hari ini dapat kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif. Bersama saya Rehana Meiza, inilah dia Inspirasi Pagi. Pemirsa, sebelum kita berbincang dengan narasumber yang luar biasa, yakni tokoh inspiratif dari Papua, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan yakni Bapak Johannes Retop SOS MM, yakni lahir pada tanggal 19 Oktober 1962 di Kokonau, Mimika Barat, Papua. Beliau ini pemirsa dikenal sebagai tokoh yang berdedikasi dalam bidang pelayanan publik, juga memiliki latar belakang pendidikan dan juga karir yang luas, terutama dalam bidang penerbangan serta dalam bidang pemerintahan. Nah, untuk lebih mengenal bagaimana sebetulnya sosok inspiratif dari tanah Papua ini, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang dan juga bergabung bersama dengan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Johannes Retop. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rey. Selamat pagi. Ini jauh-jauh loh, dari Mimika ke Jakarta ini, Pak. Betul. Kabarnya hari ini seperti apa, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Tuhan, alhamdulillah. Ya Pak Johannes, ini kalau kita tarik sedikit ke belakang mengenai masa kecil Bapak ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai masa kecil Bapak, sehingga sosok apa ini Pak, siapa yang kemudian ini menjadi inspirasi bagi Bapak untuk menjadi seorang pemimpin? Oke. Saya lahir di kampung, di kampung kecil, dan bersekolah juga di kampung kecil di Papua yang pada saat itu tidak ada komunikasi sama sekali kemana-mana, buta tuli mungkin kita karena hidup di kampung. Tapi bagaimana kita ingin menjadi sukses, bagaimana kita bisa menjadi berhasil dalam kehidupan kita, itu saya melihat sosok John F. Kennedy itu sebagai seseorang yang membuat saya tertarik dalam hidup untuk menjadi seorang pemimpin yang berpikir bahwa saya suatu saat bisa seperti John F. Kennedy yang berusaha dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Mungkin saya jawab John F. Kennedy, apakah dari faktor orang tua atau yang lainnya, mungkin Pak lingkungan seperti apa Pak? Keluarga? Kalau lingkungan persisnya, saya jujur bahwa orang tua saya, bapak saya dan ibu saya itu merupakan orang-orang yang betul-betul memberikan inspirasi untuk saya bahwa kamu harus sukses. Kamu harus jadi orang, kamu harus jadi pemimpin, ya di berbagai bidang. Pemimpin pada saat itu di dalam lingkup yang kecil di kampung bisa saja orang terbatas ya. Tetapi kita dengan John F. Kennedy tadi kami berpikir untuk bisa menjadi. Dan saya sering diskusi sama bapak saya, ayah saya, bahwa ya, terkait dengan pendidikan itu. Tapi saya payung saya memang orang tua saya. Oke, nah ini Pak menyinggung mengenai tadi pendidikan. Bapak kan sempat berpendidikan sebagai penerbangan begitu ya Pak di Curug. Mungkin ada kesan dan juga pesan yang menarik apa Pak selama pendidikan? Ada dua hal. Yang pertama tadi saya bilang bahwa saya tadinya berniat untuk menjadi seorang penerbang, tetapi karena mungkin tidak berbakat, sudah mengikuti pelatihan tetapi tidak berbakat, sehingga saya harus memilih waktu itu, memilih dikeluarkan dari pendidikan atau memilih jurusan yang saya sukai. Nah, jadi pilihannya apa Pak? Jatuh kemana? Saya akhirnya mengambil jurusan teknik, tetapi spesial untuk teknik elektronika di dalam dunia penerbangan. Ada hal-hal menarik gak Pak selama di pendidikan tersebut? Yang pertama, kita di asrama. Kita tidak punya duit nih.
Ya kan? Iya. Tapi kita ingin makan makan gorengan yang dijual misalnya. Mau jajan lah istilahnya, mau jajan. Nah, waktu mau jajan kita tidak punya duit nih. Tapi setiap bulan kami taruna nih. Taruna yang di istilahnya ikatan dinas. Sehingga kita dibiayai penuh oleh negara nih. Nah, sehingga kita dikasih braso, dikasih sabun mandi, dikasih susu, dikasih segala macam. Ini kita kumpul ini biasa. Kemudian untuk makan pisang goreng kita tukar dengan semir sepatu gitu loh. Barter gitu ya Pak? Barter, karena tidak punya duit. Tadi sempat disinggung nggak, di Amerika, di Thailand, di Jerman. Belajarnya seperti apa itu Pak? Seorang teknisi itu memang dia harus tahu banyak teknologi. Ini jujur bahwa pengalihan dunia penerbangan ada yang namanya CNS ATM. CNS ATM itu Communication, Navigation, Surveillance, Air Traffic Management. Ini perubahan revolusi industri penerbangan yang tadinya itu voice. Kalau kita bicara antara tower dengan penerbang, itu ATC, Air Traffic Controller, dengan seorang penerbang, itu harus berbicaranya semua dengan voice. Tetapi sekarang juga bukan dengan voice lagi, kita sudah bisa menggunakan sistem air traffic management. Ini saya harus sampaikan bahwa orang Indonesia mungkin yang pertama belajar itu saya. Ini langka loh Pak. Ini seperti apa Pak? Kemudian mungkin bisa diceritakan ini seperti apa nih Pak? Iya, dia mengalir begitu aja ya. Jadi saya tidak tahu persis kenapa sampai saya harus mengikuti seperti itu, tetapi mengalir aja begitu karena mungkin bersama dengan teman-teman kita bergaul biasa, mungkin juga karena saya tidak tahu persis ya, persisnya bahwa ya saya cukup diperhatikan pada saat itu, dan tugas yang diberikan kepada saya pada saat itu saya bisa laksanakan dengan baik. Tapi Pak, ini ada background orang tua nggak sih Pak untuk memperkenalkan kita di dalam dunia penerbangan atau seperti apa? Kalau orang tua saya seorang guru, guru biasa, guru SD, dan juga seorang misionaris yang waktu itu. Tetapi ya tadi saya bilang kalau dunia penerbangan saya mulai kenal sejak itu. Karena tiap pagi kami datang lihat pesawat yang rusak, yang jatuh tadi. Jadi tiap hari pegang, lihat apa menariknya, gitu-gitulah. Dari sana dari mungkin kecil. ya Pak? Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Kemudian ini Bapak juga menempuh pendidikan di berbagai macam negara begitu ya Pak ya. Kemudian juga tadi tantangannya adalah untuk bagaimana menyamaratakan, terutama tadi dari bahasa, mungkin lebih ke adaptasi begitu ya Pak ya. Nah ini juga Pak, untuk yang menginspirasi Bapak sendiri untuk menjadi pemimpin selain John F. Kennedy, siapa lagi Pak? Saya senang Pak John F. Kennedy, dan yang berikut itu memang ada salah satu tokoh Afrika Selatan yang betul-betul menginspirasi saya karena betul-betul beliau itu menghilangkan perasaan diskriminasi. Perjuangannya Nelson Mandela. Oh, oke. Nelson Mandela itu seorang pimpinan yang betul-betul mau supaya tidak ada diskriminasi di dunia. Ini menanamkan itu kepada saya sebenarnya, jiwanya itu. Tapi itu saya mulai menjadi, saya sudah mulai bekerja, sudah dewasa, dan kemudian saya mulai lihat Nelson Mandela itu sebagai seseorang yang luar biasa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat favorit banget buat Bung Karno, seorang tokoh Indonesia. Ya, seorang tokoh Indonesia yang sampai sekarang ini, ya akhirnya sampai saat ini saya mengikuti beliau. Luar biasa sekali. Nah ini Pak, kita akan membahas mengenai bagaimana dedikasi dalam tadi bidang penerbangan, kemudian juga pendidikan, tapi jangan dulu dijawab Pak John, karena Inspirasi Pagi akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi, pemirsa. Pak Yohanes Retop ini memulai karir sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1984 sebagai teknisi penerbangan di Bandara Kemayoran, Jakarta. Beliau juga pemirsa kemudian diperbatukan di PT Angkasa Pura dan dipindahkan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Dan pada tahun 2001, pemirsa, beliau kembali ke Kabupaten Mimika, menjabat sebagai Kepala Subbidang Perhubungan Udara selama 15 tahun. Selanjutnya beliau diangkat oleh Bupati Mimika Eltidus Omalek sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Perhubungan. Nah, untuk itu pemirsa, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda kembali bergabung bersama dengan Pak Yohanes. Ya, nah ini Pak, kalau kita dilihatkan ini Bapak dari dunia penerbangan, kemudian banting setir jadi ke dunia pendidikan. Seperti apa Pak? Mbak, selama saya menjadi seorang
teknisi penerbangan. Hampir kami keliling dunia, hampir kami keliling Indonesia untuk melihat bagaimana perjalanan penerbangan transportasi di seluruh Indonesia dengan baik. Nah, pada tahun 1999, 2000 lah, hampir 2000, Kabupaten Mimika itu baru jadi. Baru terbentuk menjadi kabupaten definitif oleh pemerintah. Kemudian oleh Bupati dia mencari semua orang yang mau bergabung di sana, orang daerah lah, untuk pulang kampung. Kebetulan saya dipanggil oleh Bupati dan saya ditanya untuk balik ke sana sebagai Kepala Sub Bidang Perhubungan Udara di Kabupaten Mimika. Saya awalnya harus pulang kampung ini. Pada satu sisi kita di Jakarta hidup sudah lumayan baik, ya toh. Galau gitu ya, jadi galau. Istri saya dan anak-anak saya ini nanti gimana kalau saya ke sana? Apakah mereka bisa dengan membayangkan saya Timika pada waktu itu? Tapi dengan pertimbangan khusus dengan istri saya dan keluarga saya, dan juga ada satu catatan bahwa orang tua saya masih hidup waktu itu, ibu saya, sehingga saya coba berpikir, oke, saya balik ke Kabupaten Mimika. Akhirnya saya balik di Kabupaten Mimika untuk berbakti di sana. Salah satu yang target saya pertama di sana adalah bagaimana kita membangun infrastruktur dan membuka aksesibilitas dan mobilitas untuk para masyarakat yang ada di pedalaman. Di pedalaman yang memang pada saat itu memang sulit sekali transportasinya. Baik melalui laut, melalui udara, karena banyak daerah-daerah yang di Papua, secara khusus di Mimika, itu kan daerahnya ada gunung, ada pantai, dan ada dataran aksesibilitasnya memang sulit. Jadi topografinya sulit, aksesibilitasnya juga sulit. Akhirnya saya coba melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan dalam dunia penerbangan ini untuk bisa membuka segala macam. Intinya bahwa kenapa sampai saya balik dalam dunia pemerintahan. Ternyata saya mengelilingi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika, masyarakat yang terpencil, masyarakat yang sulit, itu ternyata menggugah hati. Seperti Pak John F. Kennedy tadi. Ternyata apa yang seperti dilihat pada waktu itu, yang pada waktu kecil saya rasakan, itu ternyata terjadi pada saat saya sudah saya sudah besar dan bisa melakukan sesuatu. Ketika kembali ke Mimika itu, Pak, di pandangan Bapak pertama kali yang dilihat ini apa, Pak? Transportasi. Transportasi tadi ya? Transportasi masyarakat itu tidak bisa ada aksesibilitas dan mobilitas. Sangat sulit. Bayangkan mereka harus jalan kaki, mereka harus melalui laut yang kadang-kadang ombak besar di laut Yosodarso atau laut Arafura ya. Itu tuh ombaknya besar loh. Jadi kalau mereka sering melewati itu banyak kejadian-kejadian yang cukup mengerikan, di mana kita kecelakaan. Karena saya juga pernah mengalami waktu saya masa kecil, gitu ya, Pak? terbalik di laut, tapi untung masih hidup sampai sekarang. tapi itu pernah kami alami, dan itu yang membuat sehingga saya berpikir bagaimana kita harus membangun aksesibilitas dan mobilitas ini. Yang kita lihat adalah untuk masyarakat di pedalaman, kita di pegunungan kita harus bangun bandar udara yang kecil untuk bisa ada akses. Kemudian untuk pembukaan jalan-jalan di sekitar yang bisa terhubung oleh jalan raya. Kemudian untuk transportasi laut atau sungai, itu kita terpaksa melakukan restorasi sungai dan penggalian normalisasi sungai agar masyarakat bisa melalui sungai, transportasinya dengan walaupun tradisional melalui sungai tanpa menunggu air pasang surut. Sehingga ini yang kita buat, itu target pertama saya, dan akhirnya memang terjadi, kita bisa lakukan itu, dan saya bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan karena saya mantan dari Kementerian Perhubungan, dan bisa bangun komunikasi sehingga mereka memberikan jasa-jasa untuk transportasi subsidi baik darat, laut dan udara, dan akhirnya terjadi. Nah, di dalam perjalanan saya itu, akhirnya saya melihat bahwa ternyata kita kalau mau memperbaiki satu daerah, memang hanya dengan politik. Jadi itulah yang menjadi latar belakang. Hanya dengan politik.
Kalau kita bisa membuat suatu kebijakan politik, maka kita bisa memperbaiki satu daerah, kita bisa memperbaiki masyarakat kita, kita bisa melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hanya dengan politik. Kalau saya di bidang penerbangan, hanya di penerbangan saja, tapi bidang lain saya tidak bisa sentuh. Cakupannya menjadi luas, dan hanya dengan politik baru bisa. Itu yang membuat sehingga saya maju sebagai salah satu kepala daerah pada waktu awal sebagai wakil bupati. Tapi ini Pak, kalau kita tarik sedikit, Bapak kan sempat bekerja ya dalam bidang penerbangan ini cukup lama dan juga di beberapa daerah ya Pak, tapi di beberapa perusahaan juga. Ada nggak sih Pak hal yang dikangenin gitu Pak? Kalau dalam dunia penerbangan, sebenarnya saya hanya ingin satu. Dan itu membentuk jiwa saya. Disiplin itu paling penting. Kerjasama itu paling penting. Ya, kita begini, kecepatan berpikir itu paling penting. Sistematis kita harus. Bayangkan Mbak Ray, satu pesawat dia baru take off. Kita kalau tidak kerjasama dengan baik antara ini segala macam, ini bisa terjadi kecelakaan. Karena yang mengoperasikan pesawat bukan pilotnya saja. Ada di groundnya banyak, di bandar udaranya banyak. Mulai dari sejak kita masuk bawa barang, itu ada aviation security, sampai penerbangan itu aman dan selamat sampai di tujuan. Itu begitu banyak melalui satu proses ini. Dan ini yang membuat kami selama pendidikan di Curug, ini kita ditanamkan jiwa ini. Antara kami, satu profesi dan di dunia penerbangan profesinya banyak. Ada teknik, ada pilot, ada operasi, yang kemudian kita ada manajemen, dan bagaimana semua ini harus berkolaborasi bersama-sama untuk bisa mencapai satu penerbangan yang aman dan selamat sampai di tujuan. Ini yang membuat saya ingin pemerintahan pun harus seperti ini. Berarti koordinasi dan kerjasama begitu. Koordinasi, kerjasama itu kuncinya untuk kita sukses. Sudah diterapkan di dalam dunia pemerintahan Pak? Sampai saat ini ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa saya mencoba itu, bahwa kita tidak boleh kerja parsial. Kita harus bekerja, jangan kita bekerja pada ego sektoral, tetapi kita harus melihat secara menyeluruh, karena untuk mencapai satu tujuan kita tidak bisa kerja sendiri. Pemerintahan, private itu harus kerja sama-sama. Juga di dalam sektor-sektor di dalam pemerintahan juga tidak boleh ego sektor. Kolaborasi begitu ya Pak ya? Harus kolaborasi dan koordinasi. Itu paling penting. Kalau tidak ada itu, kita tidak bisa mencapai satu tujuan. Baik, nah ini Pak, masih dalam dunia penerbangan. Ada nggak sih Pak pengalaman unik sama Bapak bekerja di dalam dunia penerbangan tersebut Pak? Kalau kita bekerja dalam dunia penerbangan, kalau kita jiwai bagi orang lain itu unik memang. Ya, unik itu karena bagaimana? Kalau kita kita terbang di angkasa, kalau kita naik mobil, kitanya satu arah kecelakaan ke kiri dan ke kanan. Kalau kita di udara, turun naik kiri kanan, bisa miring, bisa kanan, segala macam. Kita ketemu awan yang tebal, ya, kita tidak tahu segala macam. Itu pengalaman unik yang kita harus hadapi. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kita harus melihat semua situasi itu dengan baik. Saya kebetulan bidangnya elektronika, aviation elektronik, avionik mereka bilang. Elektronika itu kita tidak pernah melihat segala sesuatu. Kita pegang satu rangkaian, katakanlah rangkaian perjalanan elektronika, mulai dari input sampai dengan outputnya suara, katakanlah seperti hari ini. Itu dia melalui segala macam, ada tantangan, ada segala macam yang di dalam itu, yang dalam ada resisten, ada transistor, ada integrated IC dan lain-lain. Ini saya kasih contoh. Dalam peta ini, untuk mencapai outputnya itu adalah suara keluar. Kan begitu. Nah, ini kita harus terapkan dalam pemerintahan ternyata. Karena di dalam pemerintahan modelnya seperti ini. Ini satu tata kota, satu sistem yang memang kita harus hadapi ini semua. Dengan berbagai karakter yang ada di dalam. Kita harus bisa membaca itu. Dan ini membawa saya dalam pemerintahan saya yang kemarin saya jalani. Tapi kan Pak, ini kalau dilihat ya, tadi dalam latar belakang pendidikannya di dalam bidang transportasi begitu ya Pak. Nah, kemudian ketika melihat Mimika, apa Pak pandangan Bapak pertama kali melihat masalah transportasi dan juga solusinya ini seperti apa Pak? Jadi,
Jadi transportasi di Mimika itu sangat penting. Bukan saja di Mimika, hampir seluruh Papua. Transportasi mungkin seluruh Indonesia ya, tapi saya bicara khusus di Papua dan juga Mimika. Transportasi di Mimika itu transportasi itu penting. Karena transportasi adalah urat nadi pembangunan di segala bidang. Kalau transportasi aksesibilitasnya tidak ada, pendidikan tidak jalan, kesehatan tidak jalan, pemerintahan tidak jalan, ideologi tidak jalan, kehidupan sosial tidak jalan. Kalau tidak ada transportasi, ekonomi pasti turun atau ekonomi mahal. Kan begitu. Jadi kita harus memotret satu persoalan itu, kita harus melihat dari semua sektor. Kita lihat dari semua sektor bagaimana caranya supaya kita mengambil satu kebijakan yang kemudian bisa menjawab semua tantangan ini. Nah, nanti kita akan membahas mengenai tantangannya ini seperti apa nih Pak. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena Inspirasi Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi, pemirsa. Kita akan membahas dulu sedikit sebelum kita bergabung lagi bersama dengan Pak Yohanes, di mana Bapak Yohanes Retop ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Mimika pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Bapak Yohanes Retop juga terpilih sebagai Wakil Bupati Mimika berpasangan dengan Eltinus Omalek pada Pilkada 2018 dan juga dilantik pada 6 September 2019. Selain itu, putra Mimika ini pernah menjadi pelaksana tugas atau PLT Bupati Mimika dari tahun 2022 hingga 2023. Setelah Bupati Eltinus Omalek berhalangan, Bapak Yohanes Retop ini kemudian pemirsa ditunjuk sebagai PLT Bupati Mimika pada 15 September 2022 sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Nah, kita akan mengajak lagi pemirsa untuk bergabung bersama dengan Pak Yohanes di segmen ini. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana perjalanan karir Bapak, kemudian juga dari tadi bidang pemerintahan, bidang penerbangan juga, kita akan membahas ini Pak mengenai prestasi dan juga tantangan utama. Nih Pak Yohanes, ini kan selama menjabat sebagai Wakil Bupati, kemudian juga sebagai PLT Bupati, banyak juga program pembangunan yang kemudian Bapak telah gagas. Apa Pak kemudian program yang paling berkesan atau yang membuat program tersebut bisa Bapak banggakan? Program apa Pak? Karena background saya dunia penerbangan, sehingga kami bekerja itu dengan segala macam risiko. Tantangannya begitu banyak dalam pekerjaan kami. Sehingga begitu saya duduk sebagai bupati, pada saat itu sebagai pelaksana tugas bupati, ide pertama yang saya lakukan adalah membuat satu peraturan daerah, ya, peraturan bupati dulu, yang terkait dengan bagaimana karyawan semua masyarakat di Kabupaten Mimika itu harus terlindungi. Harus terlindungi. Bagaimana caranya? Kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi begitu banyak pegawai kami, terutama di pemerintah kabupaten sebagai ASN, pegawai honorer, kepala kampung, dan juga para pekerja rentan. Pekerja rentan ini seperti apa? Petani, peternak, tukang ojek, nelayan, dan lain-lain yang tidak bekerja di bawah satu perusahaan. Gitu. Bagaimana caranya? Kita harus membuat satu peraturan itu, dan saya membentuk satu tim untuk betul-betul memperhatikan hal ini. Akhirnya kami coba tawarkan. Kalau pemerintah, kalau yang bekerja di perusahaan atau bekerja di pemerintah, pemerintah bisa bayar atau perusahaan bisa bayar. Kan? Tapi mereka lain ini siapa yang bayar? Kita coba hitung keuangan pemerintah, apakah bisa atau tidak. Nah, di dalam perjalanan saya coba menginovasi ini. Saya coba mengumpulkan beberapa perusahaan untuk mau membantu untuk dengan CSR-nya, dana CSR mereka untuk membayar karyawan-karyawan rentan tadi, yang para petani. Dan ternyata disambut baik oleh mereka. Berkolaborasi dengan pihak mana? Dengan pihak swasta, privatisasi perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Mimika. Dan ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang mau membantu pembayaran ini. BPJS Tenaga Kerja, kami akhirnya mendata, walaupun belum 100%, dan ini kami tujukan sebenarnya untuk orang Papua saja dulu. Untuk orang Papua awalnya, dan akhirnya dia kemudian ke semua masyarakat yang ada di Mimika. Saya coba minta kepada perusahaan, dan perusahaan-perusahaan itu kita kasih penghargaan kalau dia memberikan CSR-nya itu untuk kepentingan ini. Berarti ya, kita kasih award sama mereka. Nah, di dalam perjalanan ternyata dengan model ini, dengan adanya peraturan bupati yang kemudian kita
usulkan menjadi peraturan daerah, kemudian dengan model kerjasama dengan swasta, privatisasi lain, dan cakupan coverage di mana BPJS Tenaga Kerja ini bisa masuk di semua kalangan masyarakat Mimika. Dan saat ini waktu saya turun dari bupati itu masa jabatan kami berakhir, itu kami sudah cover kurang lebih 60%. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kami tingkatkan di masa pemerintahan yang berikutnya. Ini kita berharap seperti itu. Ya. Nah, dan apa yang didapat dari situ? Saya kira itu program nasional, dan kita hanya pemerintah kabupaten hanya menginspirasi saja. Dan dengan program ini yang membuat kebanggaan saya, karena kami akhirnya mendapat penghargaan secara nasional oleh Kementerian Tenaga Kerja, diberikan oleh Presiden penghargaan itu kepada pemerintah kabupaten. Pak, tadi dalam bidang kesehatan begitu ya Pak fokusnya. Itu satu, bukan tenaga kerja. Ada satu lagi yang membuat saya bangga, bahwa di dalam pekerjaan saya sebagai wakil bupati dan juga sebagai bupati, itu bagaimana kami, ini saya boleh bangga nih, karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mempunyai dokumen riset kesehatan dasar, hanya kami di Mimika. Wah, luar biasa. Seluruh Indonesia. Dan dari riset kesehatan dasar itu, kalau provinsi sudah punya, nasional punya, tapi kalau kabupaten kami punya, sudah. Dan itu masa kepemimpinan saya, kita buat ini. Riset kesehatan dasar itu sebagai dasar untuk pembangunan di semua sektor. Kenapa? Karena kesehatan itu, kita bisa sehat kalau ternyata kesehatan itu, manusia ini sehat bukan karena obat-obatan atau karena dokter atau karena apa, tapi sebelumnya perannya itu kita harus jaga. Kita harus mencegah sejak awal ini. Apa saja, semua sektor, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain, makanan, dan lain-lain. Ini riset yang kita lakukan ini menghasilkan suatu dasar pembangunan Kabupaten Mimika untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang. Baik. Kurang lebih seperti itu. Ini Pak, kalau tadi kan kita berbicara mengenai pembangunan fisik ya Pak. Kalau dari pembangunan sumber daya manusianya sendiri, seperti apa Pak? Kalau sumber daya manusia, saya salah satu yang cukup konsen terhadap anak-anak muda di sana, sampai anak-anak sekolah gitu. Kami bekerja sama dengan yayasan. Jadi ada satu yayasan di Mimika yang dinamakan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume Kamoro. Amume Kamoro ini adalah dua suku terbesar di Mimika. Di Mimika, dua suku yang punya wilayah itu. Nah, ini yayasan ini mengelola dana sesarnya PT Freeport. Dia punya program kerja itu, kami kebetulan pemerintah juga ada di dalam situ sebagai pembina. Bagaimana menyekolahkan anak-anak kita dengan dana itu sampai S3 misalnya. Kita bisa berikan, yang penting mereka punya prestasi dan lain-lain. Bahkan di luar negeri kita berikan ini. Dan pemerintah juga memberikan beasiswa untuk hal-hal itu untuk generasi bawah. Sedangkan untuk aparat pemerintah, saya sadari sepenuhnya bahwa aparat pemerintah itu pelayan birokrasi, pelayan masyarakat. Kalau birokrasinya tidak baik, ya, birokrasinya setengah-setengah, mulai dari jiwanya, attitude-nya, kemudian pengetahuannya, ini pelayanan ke masyarakat juga pasti akan tidak baik. Itu pasti. Betul. Sehingga bagaimana kita membuat mereka supaya mereka itu bisa menguasai ilmu-ilmu tadi, supaya mereka bisa menjadi satu pelayan yang baik untuk masyarakat, birokrasi yang baik. Pegawai negerinya kita sekolahkan, kita mendidik mereka jadi dengan pemimpin. Dan saya waktu jadi bupati, kami anggarkan cukup banyak dana untuk aparatur sekolahnya, pendidikan. Ada yang jadi penyidik, ada yang menguasai bidang pertanian, bidang peternakan, dan lain-lain. Kalau untuk bidang pekerjaannya sendiri seperti apa Pak? Lapangan pekerjaan terbuka. Kalau lapangan pekerjaan di Mimika itu sebenarnya banyak, tapi tingkat penganggurannya cukup tinggi. Terutama apalagi kami ini sebenarnya
usia produktif di Mimika itu cukup banyak, cukup tinggi. Jadi kita sebenarnya kalau Indonesia saat ini punya bonus demografi, kita di Mimika juga dapat Gen Z dan Gen Z itu sebenarnya banyak. Usia produksi Gen Z dan Gen milenial itu sebenarnya cukup banyak. Kalau kami hitung dari jumlah penduduk itu 54%. Tetapi banyak yang tidak bisa bekerja. Angka pengangguran jadi tinggi. Berarti tantangan terbesar ini ini tantangan apa, ini. Ini tantangan bagi kita. Betul. Kenapa sampai angka orang produktifnya banyak, tapi angka pengangguran juga tinggi. Ini kenapa ini? Ternyata ada masalah sebenarnya yang kita lihat. Kita lihat ada masalah. Ada perusahaan PT Freeport di Timika. Perusahaan yang sangat besar. Di bawah dia begitu banyak perusahaan-perusahaan di bawahnya juga lebih banyak. Tapi masyarakat Mimika, anak-anak muda Mimika yang lahir besar di Timika, yang datang juga di Timika banyak menganggur. Kenapa? Karena mereka tidak punya keahlian-keahlian khusus yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pemerintah harus interferensi. Bagaimana caranya? Pemerintah harus menganggarkan dana, biaya untuk membangun balai latihan kerja, membangun dan mendatangkan para ahli-ahli untuk memberikan pembekalan pada mereka agar mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Mimika secara khusus. Secara khusus ya, betul, luar biasa sekali. Nah ini Pak, menyinggung mengenai keberadaan gereja katedral ya Pak. Ada gereja katedral Tiga Raja dan juga gereja Santo Stefanus yang telah dibangun di Mimika. Harapan ini seperti apa Pak? Ya, kebetulan dua gereja itu saya juga jadi panitia. Kalau gereja Stefanus saya kebetulan ketua panitia pembangunannya. Wah, luar biasa sekali. Dan kami bisa bangun gereja itu sebenarnya target satu aja, bahwa bagaimana umat, jemaat, masyarakat Mimika secara khusus mereka bisa ikut serta meningkatkan keimanan lah sebenarnya. Spiritual berarti ya Pak ya? Spiritual, sebenarnya spiritual. Dan sesudah saya membangun itu bukan sebagai bupati, tapi sebagai jemaat biasa, sebagai masyarakat. Kami bangun sama-sama gereja itu. Karena targetnya itu. Tapi begitu saya ada dalam pemerintahan, saya sadari sepenuhnya bahwa agama, rumah ibadah, ataupun para imam, para guru ngaji, para mubalik misalnya, atau penceramah, itu mereka tidak bisa jalan sendiri tanpa intervensi pemerintah. Atau di Hindu ada pandito, kita di Mimika ini semua agama ada. Bahkan aliran kepercayaan pun ada. Nah sekarang bagaimana caranya pemerintah harus menginterferensi itu. Karena untuk masyarakat merasa aman, masyarakat merasa damai di hati, itu tuh kan yang pertama tadi mereka harus pintar, sehat, mereka harus cerdas, mereka harus merasa aman dan damai. Nah kalau aman, kita itu urusan Kamtipmas lah, kan gitu. Kita bisa bekerja sama dengan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial dan lain-lain. Tapi kalau untuk merasa damai, ini harus ada interferensi pemerintah untuk tadi pembangunan iman spiritual. Nah, kalau untuk pembangunan iman spiritual, jangan kita berikan saja pada para tadi yang tadi saya sampaikan, pada agama-agama tadi. Tapi pemerintah juga ikut serta. Bagaimana caranya? Pemerintah harus membantu. Membangun gereja, membangun masjid, membangun kuil, membangun pagoda, dan lain-lain. Agar kita sama-sama bisa turut serta di dalam itu. Karena jemaat sendiri tidak mampu melaksanakan itu secara full. Dan ini harapan saya bahwa semua masyarakat Mimika ke depan dia harus dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali nih Pak. Tapi kalau misalnya kita menyinggung sedikit mengenai latar belakang tadi organisasi ya, Bapak ini sempat menjadi salah satu anggota di organisasi PMI, kemudian juga di Malaria Center. Nah mengapa ini Pak, peran-peran ini kemudian penting, dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Pak? Satu hal pertama, tadi jiwa tadi. Bagaimana kita menjiwai kita untuk pekerjaan, untuk berjiwa sosial. Saya berharap kita itu bekerja, kita harus jadi cahaya bagi orang lain. Wah, kita harus jadi berkat untuk orang lain. Ini paling penting sekali. Bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain. Palang Merah Indonesia, setetes darah, itu untuk manusia. Tugas kita, saya jadi ketua Palang Merah Indonesia. Tapi kebetulan karena saya dan cukup lama saya menjabat, kita sudah membantu Palang Merah, kan ini sosial banget. Ya sosial. Kita harus ikut serta di dalam situ. Terus saya juga jadi ketua Malaria Center. Di Mimika saya sampaikan Mbak Rey, ternyata Indonesia itu malaria ini
malaria dari Mimika itu memberikan sumbangsi ke Indonesia atau 30% untuk malaria. Artinya dari Mimika lah malaria paling banyak di Indonesia ini. Paling tinggi berarti ya Pak ya? Tinggi. Sekarang target kami tinggi. Target kami bagaimana kita bisa mengeliminasi malaria itu sampai di serendah-rendahnya. Saya jadi Ketua Malaria Center, ini target ini kita sudah bangun. Kerjasama dengan semua pihak, PT Freeport Indonesia, dan juga Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain untuk bagaimana kita, dan juga saya coba bangun masyarakat yang relawan-relawan malaria untuk terus masuk ke masyarakat untuk memberikan pelajaran, pengetahuan, pembinaan, bimbingan terhadap malaria kepada seluruh masyarakat. Supaya kita bisa mengeliminasi malaria. Dan ini target. Kenapa saya lakukan itu? Karena kita harus prihatin. Orang sakit tidak bisa kerja apa-apa. Orang sakit dia jadi bodoh. Ya kalau dia anak kecil sakit teman. Sekarang kita bicara stunting. Ya, kita bicara stunting. Stunting itu bukan pada saat sudah jadi. Tapi stunting itu kita mulai dari sebelum dia lahir, ibunya ketika mengandung juga masih harus diberi. Jadi waktu pranikah itu kita sudah memberikan sosialisasi, sehingga dia mengandung, dia juga dia nikah dan kemudian dia mengandung, dan 1000 hari pertama, 1000 hari pertama bayi itu lahir, sejak mengandung sampai dia lahir, ini penting sekali bagi kita. Dan malaria itu mempengaruhi kehidupan ini. Malaria sangat mempengaruhi stunting, sehingga di Mimika saya kebetulan juga ketua eliminasi stunting, sehingga saya memang lebih banyak bergerak di bidang-bidang sosial aja deh. Karena memang ya bagaimana kita mau supaya kita jadi berkat untuk ini menarik, tapi kan pasti ada pesan dan juga harapannya. Jangan dulu jawab Pak John, karena pemirsa Inspirasi Pagi akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Tadi pemirsa, dengan berbagai tantangan dan juga banyak hal yang telah dilalui oleh Bapak Yohanes Retop, kini menjelma sebagai tokoh inspiratif yang patut kita untuk teladani. Dan pastinya pemirsa, ada banyak pesan dan juga harapan dari Pak Yohanes yang akan diwariskan kepada generasi muda. Jadi langsung saja pemirsa, kita akan mengajak lagi berbincang dengan Bapak Yohanes di sini. Nah ini Pak, sebagai pemimpin yang tentunya telah melalui tadi banyak sekali hal dalam kehidupan Bapak, mulai dari pendidikan, kemudian juga ada banyak sekali tantangan-tantangan yang tadi Bapak sudah sebutkan. Pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda ini seperti apa Pak? Baik. Yang pertama saya rewind sedikit, bahwa bekerja di bidang penerbangan ya itu berbeda dengan bekerja di pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan yang politik. Kalau kita bekerja di bidang yang kita punyai masing-masing, profesi kita masing-masing sesuai dengan ilmu kita, itu gampang kita jalani karena ilmunya terukur. Tetapi kalau kita bekerja di pemerintahan, kita bicara 1 tambah 1 bisa 10. Ya toh, 1 tambah 1 tidak langsung 2, tapi 1 tambah 1 itu 10. Begitu banyak yang ada. Terkadang juga kita harus pintar dalam menjaga kehidupan kita, omongan kita. Karena kita jadi pejabat publik, kita itu harus jaga sekali segala macam hal terjadi. Salah omong, salah berbuat, salah bersikap, politisasi, kriminalisasi itu sangat dekat dengan kita. Betul sekali. Ini persoalan kita. Jadi itu sangat berbeda. Maka saya berharap kepada anak muda. Jadi anak muda harus punya integritas. Yang pertama harus punya ilmu pengetahuan. Itu dulu. Sesudah punya ilmu pengetahuan, kita harus punya integritas. Kita harus dedikasi. Punya dedikasi. Sekarang zaman sekarang kita tidak bisa tidur-tidur. Kita harus punya inovasi-inovasi, ya, dan kita harus bisa berkreatif. Ini paling penting untuk anak-anak muda. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini begitu? Jangan berpikir hal-hal yang aneh karena dunia ini begitu sulit dengan tantangan. Tapi kalau kita punya beberapa poin tadi sebagai anak muda, saya percaya bahwa kita pasti bisa menembus apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kan Pak, ini juga masih banyak ya masyarakat di Mimika mungkin yang masih ragu dengan adanya tadi perkembangan, kemudian perubahan, bahkan ini juga dengan kemajuan.
pesannya yang ingin disampaikan seperti apa agar Mimika ini sebenarnya akan menjadi tempat yang nyaman dan juga aman bagi masyarakat? Yang pertama, Mimika ini sangat heterogen. Berbagai suku, berbagai budaya, berbagai culture, berbagai agama ada di Mimika. Betul. Bagaimana kita sebagai pemimpin, katakanlah demikian, kita harus bisa membawa seluruh masyarakat ini menjadi satu, ya, menjadi satu. Dan kita jadi pemimpin, kita harus bisa membuat kita satu untuk semua. Oke. Ya tahu? Kita harus netral, kita harus bersikap netral. Dan kita harus bawa Mimika ini menjadi rumah kita. Ini pesan saya, rumah kita. Jadi kita dari berbagai suku, kita tinggal di mana-mana, tapi begitu kita datang di Mimika, kita harus tinggal di Mimika dan kita harus membuat rumah Mimika ini jadi rumah kita. Kalau kita membuat Mimika jadi rumah kita, tentunya kita pasti akan sayang Mimika. Itu. Semua orang pasti akan bersama-sama, bergandengan tangan, berkolaborasi bersama-sama untuk membangun Mimika. Keraguan kita tentang kemajuan, APBD Mimika cukup besar. Salah satu kabupaten di Indonesia yang APBD-nya mungkin kedua atau ketiga terbesar di Indonesia. Sehingga yang kita bisa lakukan seperti itu. PDRB kita itu terus meningkat. Oke. Angka kemiskinan kita juga meningkat. Iya, betul. Padahal PDRB naik. Ini kan kontradiksi sebenarnya. Ini kenapa? Karena pasti ada kesalahan yang dilakukan. Oke, ya. Angka harapan hidup saat ini cukup baik. Indeks prestasi manusia saat ini cukup baik. Dia mulai naik. Tetapi kita tidak boleh potret itu hanya di kota. Kita harus potret itu sampai di tingkat pedalaman paling jauh-jauh. Jadi tantangan kita itu cukup besar untuk hal-hal seperti begini. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti akan kebutuhan masyarakat, kita tahu apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan ekonomi kita. Kita tahu untuk mengelola sumber daya alam kita. Maka kita tidak usah ragu. Tapi kan salah satu yang dibutuhkan adalah dalam dunia pendidikan ya. Terutama ini terhadap generasi muda. Dalam masa pemerintahan Bapak sendiri seperti apa mengenai pendidikan ini? Mbak, pendidikan ini salah satu yang penting. Betul. Yang pertama, kita sehat. Dan pendidikan yang paling penting adalah pendidikan di tingkat dasar. Pertama sekali itu pendidikan dasarnya. Belajar, membaca, menghitung, sama apalagi menulis. Ini pertama dulu yang kita harus tahu. Ya, kita tidak mau sampai anak-anak kita, hal ini saja tidak ada. Tapi saya boleh katakan bahwa Mimika saat ini kekurangan guru. Saat ini kita lebih banyak meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana. Tapi bukan kita meningkatkan kualitas. Baik. Ini penting. Jangan sampai sekolah kita bangun, segala macam kita bangun, tapi kualitasnya kita tidak pikirkan. Guru kita harus tambah, metode pelayanannya harus baik. Bagaimana? Untuk kegiatan belajar mengajar ini penting, untuk mendidik anak-anak menjadi cerdas. Inovasinya seperti apa, Pak? Nah, inovasinya kita harus bisa melaksanakan kerjasama dengan semua orang. Semua pihak, privatisasi terutama. Untuk bagaimana kita membuat mereka bisa sekolah dengan baik, menghitung dengan baik. Di sini banyak kok. Di Indonesia cukup banyak. Kita juga bisa bekerja. UNICEF bisa bantu kita untuk hal-hal seperti begitu. Mendidik mereka dari dasar dan kemudian dia akan berjenjang sampai di atas. Pendidikan ini penting. Nah ini Pak, kemudian juga tadi kan ada banyak sekali suku, budaya, agama. Untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan itu seperti apa Pak? Satu saja poinnya. Bagaimana kita bisa membuat semua masyarakat itu merasa aman bahwa kita pemimpin itu untuk semua. Mengayomi berarti. Mengayomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Itu paling penting. Ya mohon maaf tapi saya kebetulan sedikit bangga sih bahwa saya kebetulan dinobatkan dikasih penghargaan sebagai Bapak Toleransi. Karena saya bisa masuk di dalam Bapak Toleransi yang bisa masuk di semua budaya agama tadi segala macam. Dan mimpi saya ini mimpi bahwa suatu saat Mimika itu harus mendapat satu rekor kabupaten toleransi yang terbaik di Indonesia. Luar biasa ini mimpi saya. Ya. Ini berangkat dari tadi nih Pak,
yang mengenai visi-visi Bapak yang sebagai Bapak toleransi ya. Pertama kali ini yang akan diimplementasikan kepada masyarakat di sana untuk lebih memperkuat lagi solidaritas seperti apa Pak? Saat ini masyarakat kita sudah sih. Sudah ya Pak Sudah solider antara satu dengan yang lainnya. Saya kasih contoh, ada kegiatan-kegiatan keagamaan contoh. Ya, keagamaan contoh. Kalau kegiatan Kristen, harus yang menjadi panitianya orang-orang Muslim atau orang-orang agama lain. Yang bukan Kristen. Panitia-panitia inti malah. Saya kasih contoh, kami pernah melakukan MTQ, baru saja di MTQ di Timika, MTQ tingkat Papua, seluruh tanah Papua, berarti berapa provinsi itu? Sekian banyak provinsi yang ada di Papua, kumpul di Timika, dan saya kebetulan jadi ketua panitianya untuk melaksanakan MTQ. Ini membuat orang, dan ini rasa solidaritas yang kita munculkan dari kita sendiri, supaya orang lain juga bisa berkaca bahwa jangan, tidak boleh ada rasa kesukuan, ya toh? Saya kasih contoh Mbak Rey, orang tua saya orang Maluku, hijrah ke Papua sejak 1920-an. Kami lahir besar di sana. Saya diadatkan secara Papua, orang Mimika secara khusus, suku Kamoro. Ada suku di sana namanya suku Kamoro. Saya diadatkan di sana dan diakui sebagai masyarakat di sana. Saya juga punya nama tanah di sana. Kan begitu. Nah, tetapi artinya bahwa saya sudah double ini. Secara pribadi sebagai orang Maluku, tapi juga sebagai orang Papua. Kan gitu. Nah, rasa ini juga saya harus bisa merasakan bahwa saya tinggal lama di Jakarta. Kan gitu. Saya sekolah di Sunda. Kan gitu. Saya pernah bertugas di Riau, ya kan, di Medan, di NTT, sehingga saya juga harus bisa menjiwai bahwa saya ada di sana. Ada pengalaman menarik nggak Pak? Mungkin selama Bapak melihat toleransi di Mimika ini sangat tinggi begitu Pak? Pengalaman menarik Mbak lihat, saya minta maaf ya, saya harus katakan untuk masyarakat Indonesia, bahwa secara khusus di Mimika, bahwa kalau Lebaran, semua pendeta datang di para mubalik, para imam, para guru ngaji, semua teman-teman Muslim, kita berkunjung ke sana semua orang. Dan saya termasuk yang sering mendatangi mereka untuk salam-salaman lah, bersilaturahmi. Begitu hari raya Natal, semua orang Muslim, agama-agama lain datang di kita. Dan ini pengalaman yang menarik, yang menurut saya tidak terjadi di daerah lain. Dan ini hanya ada di Papua. Luar biasa. Dan ada di Mimika. Luar biasa sekali. Lalu nilai hidup apa Pak yang kemudian ini mungkin ingin diberikan kepada generasi muda? Seperti apa? Yang pertama, hidup itu harus sederhana. Hidup itu harus selalu merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita terima dalam kehidupan kita, itu tentunya karunia dan berkat dari Tuhan. Jadi kita jangan melebihi apa kemampuan kita. Apa yang kita sudah bisa lakukan, itulah yang kita mampu melakukannya. Itu yang kedua. Rendah hati, hidup hidup bersahaja, walaupun juga sebagai pemimpin, kita harus hidup untuk masyarakat. Dan yang terakhir, hidup itu kita harus bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Luar biasa. Kita harus bisa jadi berkat untuk orang lain. Kita jangan berpikir untuk diri kita, tapi kita harus berpikir untuk seluruh masyarakat kita dan orang banyak. Dan kita berdiri jadi cahaya untuk semua. Baik, terima kasih Pak Yohanes sudah bergabung bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Dan tadi ada sedikit quotes menarik nih dari Pak Yohanes yang mungkin ini juga bisa di-share ke pemirsa di rumah. Yakni jadilah cahaya untuk orang lain. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Rehana Mezia izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.